Halo semuanya. Jadi ini pada beberapa agama dan kepercayaan ya kan, yang saya tahu bahwa nanti akan ada hari di mana manusia itu mati kemudian dibangkitkan kembali. Nah, setelah hari kebangkitan tadi ada hari-hari perhitungan gitu untuk memperhitungkan amal baik dan buruk gitu, amal baik dan buruk manusia. Jadi di suatu hari nanti itu akan ada hari perhitungan itu. Dan setahu saya di salah satu agama yaitu Islam ada namanya Yaumul Hisab dari kata al-hisab. Ini sorry loh ya kalau salah. Monggo mas-mas, mbak-mbak, bapak, ibu semuanya wis komen di bawah kalau saya salah. Correct me if I'm wrong. Jadi sistematikanya itu setahu saya bahwa kita akan memberikan buku gitu. Kita akan menyodorkan buku pada Tuhan. Terus nanti Tuhan baca-baca nih. Set, 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 set. Nah itu isinya amal baik dan buruk. Yang nanti bakalan dikaji apakah kita akan masuk surga atau neraka. Ya kan? Kemudian yang perlu kita sadari adalah buku ini sangat canggih dong berarti. Ya nggak? Kenapa? Pasti harusnya kalian kepikiran kayak gini. Buku ini kan nyimpen informasi-informasi detail nih. Informasi-informasi berisi kegiatan, berisi perbuatan-perbuatan yang kecil-kecil nih. Kayak kalau pahala niat aja udah dicatat gitu. Jadi kayak kamu berpikir bahwa wah aku ingin membantu seorang nenek menyeberang jalan. Kemudian itu udah dicatat sebagai amalan baik gitu. Jadi kan berarti ini buku ini canggih banget gitu loh. Sistem percetakannya, sistem penyimpanannya itu udah sungguh canggih gitu. Dan menurutku aku kepikiran sesuatu yang ada di alam semesta ini yang mungkin mirip-mirip ya. Tapi kalau salah lagi-lagi ini kan opiniku ya kan. Kalian bisa nih ngeluarin opini apa aja. Menurutku ada nih yang mirip yaitu black hole. Sebelumnya aku mau jelasin dulu apa itu black hole dan bagaimana terciptanya. Simpel ya, pendek aja lah. Black hole itu bisa terbentuk dari bintang yang ukurannya lebih besar kita kira-kira 10 kali lipat masa matahari kita. Biasanya bintang merah ya. Ini kalian banyak bisa melihat jurnal-jurnal Stephen Hawking di Google Scholar ya, paling gampang nyarinya. Terus kemudian kalian bisa lihat video kurs gesak apa panduan black hole gitu ya kan. Terus kemudian kalian bisa lihat, saya carinya kemarin di Hawaii Institute of Technology saya ingat saya. Nah, ini saya sertakan gambarnya. How black hole form. Bagaimana black hole terbentuk. Kalau grammarnya salah. Nah, jadi tadi kan udah ya, bintang yang lebih besar 10 kali lipat masanya daripada matahari kita nih. Kemudian bintang ini di dalamnya itu punya energi yang menyebabkan reaksi fusi, reaksi nuklir gitu, reaksi fusi berantai. Jadi reaksi fusi ini akan menyebabkan radiasi yang melawan gravitasi. Jadi ini radiasi nonjok ke atas, gravitasi nonjok ke bawah. Jadi bintang ini bakalan seimbang, menempati titik equilibrium, menempati titik keseimbangan. Nah, lambat laun ya kan, energi di dalam bintang ini habis, di dalam intinya ini habis nih. Jadi tinggal dikit gitu, radiasinya berkurang dan lama-lama habis. Akhirnya kan gaya gravitasi ini menang gitu melawan radiasi tadi. Jadi gravitasi meremas inti bintang dengan lebih kuat. Jadi gaya gravitasinya tuh lebih kuat gitu, menghancurkan inti bintang tadi. Sehingga ledakan itu muncul, ledakan secepat seperempat kecepatan cahaya gitu muncul, kemudian inti bintang itu diberikan massa sebesar, ini saya hiperbola ya, atau kalau misalnya ini bener juga nggak tahu juga ya, ini benerin aja nanti. Jadi seperempat kecepatan bintang gitu, kecepatan cahaya, kemudian intinya itu diberikan massa sebesar massa saat Big Bang gitu. Jadi boom, ledakan besar terjadi, maka terbentuklah black hole. Nah, itu terbentuknya black hole ya. Kalian bisa lah cari-cari jurnalnya yang udah saya sebutin tadi. Nah, black hole ini ada beberapa teori ketika sesuatu benda melewatinya. Jadi misalkan ini black hole nih. Black hole. Ini ada Anda melewati black hole ini. Semua terbang
menuju ke tengah. Nah, di tengah ini yang warnanya di black hole ini ada bagian yang namanya event horizon peristiwa. Nah, di horizon peristiwa ini apa ya mudahnya, banyak teori. Kalau misalnya kalian masuk ke black hole, gampangnya kalian tuh seperti mengarungi air terjun. Jadi ketika kalian diem aja, ya harusnya akan membawa kalian tetap jatuh. Dan ketika kalian melawan, kalian juga makin susah gitu. Tetap aja kalian nggak bisa. Tetap aja kalian tetap tertarik ke tengah-tengah black hole. Dan ketika kalian udah masuk ke dalam black hole, tubuh kalian akan hancur menjadi partikel-partikel penyusunnya, yaitu atom gitu. Nah, tentunya ketika kalian itu masuk ke dalam black hole dan menjadi partikel-partikel penyusun, ini kan berarti informasi atas dunia itu menghilang. Kenapa? Gini, bentar. Saya menjelaskan informasi dulu ya. Tadi kan saya bilang informasi itu akan hilang. Jadi informasi itu mudahnya seperti ini. Kalian punya tupai, kemudian kalian punya pisang. Pisang dan tupai itu partikel penyusunnya sama nih, atomnya sama. Kalau kalian uraikan, kalian lihat atomnya sama, tetapi strukturnya yang berbeda. Nah, ketika kita masuk ke black hole, tadi kan kita dikembalikan ke partikel penyusun kita. Maka otomatis mudahnya black hole itu merubah benda-benda yang berbeda menjadi hal yang sama. Akhirnya informasi hilang ya kan. Tapi sepaham saya lagi, di hukum-hukum fisika dasar gitu, misalnya mekanika klasik ya, mekanika dasar gitu, ini nggak mungkin ya, ini melawan hukum fisika dasar gitu. Jadi ketika informasi itu nggak mungkin hilang gitu. Kalau informasi hilang berarti seluruh rumus fisika dari awal sampai akhir sekarang ini kita harus menulis ulangnya kembali, dan itu nggak mungkin. Akhirnya ahli menciptakan teori nih tentang black hole apabila kita tersedot di sana, apakah informasi hilang atau tidak. Ada nih salah satu teori yang saya baca dan banyak kok di jurnal, jadi Google Scholar. Nah, teorinya namanya pemetaan kosmik. Kalau nggak salah ya, sorry nih. Pemetaan kosmik ini gampangnya gimana ya? Jadi informasi yang terserap di dalam black hole itu nggak hilang. Jadi ketika ada informasi-informasi yang masuk ke dalam black hole, luas permukaan black hole bertambah, dan informasi itu tersimpan di dalam luas permukaan black hole, di dalam permukaan black hole. Jadi misalkan ini black hole nih, mana ya? Ada ya? Bola nih, bola. Ini ada permukaannya kan. Ini aku cuil satu, seret. Ini tuh menyimpan informasi-informasi yang telah dia sedot gitu. Jadi misalnya aku cuil satu, kita bisa membaca gitu bahwa oh ini isinya Febro lagi makan sate gitu misalnya. Tapi ya dalam bentuk informasi ini, susunan partikel ini. Dan kalau misalkan dibuat mudah, jadi black hole itu akan menyerap suatu informasi dan menjadikannya piksel-piksel kecil gitu, gambar-gambar piksel kecil. Dan akhirnya black hole kan bisa kita analogikan sebagai buku elektronik kayak PDF gitu. Kalau kalian membaca di HP maupun laptop kan banyak sih buku-buku elektronik. Jadi black hole ini kayak buku elektronik gitu. Jadi mau nyimpan informasi dan susah gitu ya untuk dibuka. Entah siapa yang bisa membaca dan membukanya. Dan menurut saya ini sama gitu loh. Jadi kejadiannya Umul Hisab dengan black hole ini erat gitu kaitannya ya. Ini sorry loh ya, ini cuma opini. Jadi kalau kalian nggak terima atau kalian berpikir bahwa teori saya ini sampah ya kan, ya nggak apa-apa. Lebih bagus kalau kalian bikin video tandingannya gitu ya kan. Jadi kita sama-sama seru-seruan lah bikin teori. Nah, tadi buku elektronik ini ya kan menyimpan semua data, kejadian, peristiwa, benda gitu misalnya di dalam permukaannya gitu. Dan ini anggapannya buku elektronik yang serba canggih gitu, menyimpan banyak data. Kita kembali ke Yaumul Hisab. Di Yaumul Hisab ada buku tadi itu yang dibaca oleh Sang Maha Kuasa yang berisi tentang
perkara-perkara kehidupan kita. Ini kan erat gitu kaitannya. Jadi buku ini sama-sama gak ada yang bisa baca, umat manusia gak bisa baca, isinya data-data penting yang bertahan selama-lamanya itu sampai nanti suatu hari akan dibaca oleh Yang Maha Kuasa. Tentunya butuh pembaca yang sangat canggih, yang sangat mahal gitu. Jadi ya itu terus saya Black Hole sama dengan buku yang ada di Indonesia. Tidak jelas kan? Tidak jelas dong.